Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula min ba'di wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, as-saimin was-saimat, segenap peserta injury time pada 10 akhir Ramadan yang semoga pada babak semifinal ini kita bertahan hingga final, insya amin ya rabbal. Karena kuliah 7 menit kultum, maka saya persingkat. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang sampai 20 hari puasa ini belum paham apa itu Ramadan. Saya akan menceritakan sejarah Ramadan. Jarang diketemukan, jadi yang tidur rugi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, 13 tahun Nabi nongkrong di Mekah, belum ada perintah puasa. Tugasnya satu, tauhid, mengesahkan Allah. Jadi 13 tahun belum ada perintah-perintah yang berat, baru mengajak ketauhidan. Masuk pada fase Madinah, 1 tahun di Madinah, nah baru ada puasa. Itu pun bukan Ramadan. Puasa pertama Nabi dan kurang lebih 113 umat Islam yang sudah ikut Nabi Muhammad. 80 hijrah, ahli Madinah 20, Al-Muhdharun sekitar 113 orang peserta pertama yang ikut puasa, bukan Ramadan. Apa itu? Puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad nanya sama orang Madinah, ada Yahudi yang lagi puasa, 5 tasum, masa tasum, kalian pada puasa, apa yang kalian puasakan? Ya Muhammad, nahnu nasum bi annallaha yanju Musa min Firaun. Hari ini sesuai dengan kesepakatan Bani Israel, kami puasa karena Nabi Musa diselamatkan oleh Firaun pada tanggal 10 Asyura. Kata Asyura adalah Asyarah, artinya tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Nabi Muhammad? Ya masyarul muslimun, hei orang Islam. Umar bilangin kepada semua orang Islam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kita lebih berhak, mari kita puasa. Itulah puasa pertama Nabi Muhammad, yaitu puasa apa tadi? Asyura. Masuk tahun kedua dengan catatan puasa Asyura masih berantakan, belum ada sahur, belum ada takjil, nggak pakai kolak, lontong jauh masih, bahkan belum ada taraweh, belum ada. Baru tahun kedua, tatkala umat Islam sudah rapi, di mana tauhid sudah hampir menyeluruh, bahkan berbondong-bondong orang sudah masuk Islam, barulah perintah Allah Subhanahu wa taala turun. Al-Baqarah 183, panggilan orang Madinah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan orang Mekah, ya ayyuhan nasu. Beda tuh. Kalau ada ayat ya ayyuhan nas, itu periode Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu periode Madinah. Makanya dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasa deh mulai. Puasanya masih berantakan. Pada awal periode Nabi Muhammad, orang belum nahan lapar, belum. Sebagian cuma nahan syahwat, nggak datengin istrinya, tidak minum di siang hari. Ada sebagian yang sudah berbuka jam 12 siang di waktu zuhur, sudah berbuka karena memang belum ada waktu ketentuan ayat yang selanjutnya belum turun. Ternyata di Jakarta ada aliran yang ikut zaman sahabat Nabi dulu, jam 10 udah buka, ada. Betul nggak? Saya lihat di warteg situ banyak tuh. Itu dia salah aliran, harusnya dia ikut zaman Nabi pertama. Hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus siyama ilal lail. Dikasih tahu oleh Allah, fakulu wasrobu, makan, minum sampai jelas ufuk menyingsing, azan terjadi,
berhentilah kalian. Wa atimmus siyama ila lail, sempurnakan puasa sampai malam. Itulah awal rapinya tata tertib puasa. Nah, persoalannya ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Barang siapa mendengar azan sementara masih sepiring melentung, maka teruskanlah makannya. Betul? Itu ada hadis riwayat Imam Ahmad. Loh, ini kok kontradiksi? Satu hadis bilang nyuruh boleh makan, yang kedua kata Allah tahan makannya, sudah nggak boleh lagi. Nah, ini ada apa nih? Ini kita harus paham. Kontradiksi karena ternyata di Madinah azan subuh 2 kali. Yang pertama punya Abu Zurrah, yang kedua waktu punya Bilal. Azan yang pertama itu membangunkan orang, makanya masih boleh makan. Di sini dikenal dengan waktu imsak. Jadi imsak masih boleh makan? Boleh. Masih boleh minum? Masih boleh merokok? Oh, yang merokok masuk. Saya selama 20 hari ini keliling, Masya Allah, ada orang beduk maghrib yang dicari bukan teh manis, bukan kurma, rokok sama korek. Lah Allah. Ternyata itu di dalam Al-Quran ada ashabul ukhdud anna rizatil waqud rawaqiyah. Mereka ashabul ukhdud, nanti di sana ada ashabul ukhdud tuh, anna rizatil waqud, api yang menyambar tuh. Lagi ada yang dicari korek ya. Kembali kepada persoalan. Jadi fakulu wasrobu, hatta, kata hatta itu sampai. Wa atimu siyama ila lail, sempurnanya puasa itu ila lail. Lail dalam bahasa Arab itu bukan malam, maghrib. Sehingga waktu maghrib selesai waktu puasa. Kata-kata alail masih dipakai sebagian orang. Bahkan sesuai dengan puasa Asyura, mohon maaf, beberapa di antara kita masih ngikut kata lail. Apa? Puasanya wiso, dari pagi ketemu pagi. Yang dipanggil puasa tapak geni, yang kalau orang nyepi itu seharian penuh full. Nah, itu dilarang sama Nabi Muhammad. Gak boleh puasa kayak begitu. Itu menyiksa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan syariat demikian. Alhamdulillah 12 jam beres. Ustaz, bagaimana dengan Turki? Ya, Turki waktu malamnya lebih banyak dari waktu siang, 9 jam. Akhirnya dia ngikutin waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi bapak-bapak kalau pengen puasa cuma 9 jam, pindah ke sana, jangan di sini. Tidur sebentar, bangun, buka puasa sudah. Alhamdulillah. Itulah Islam. Ya Allah, nikmat indahnya Islam. Di mana orang berada, di situ tanah dipijak, maka aturan syariat berlaku di sana. Masya Allah. Nah, kembali pada persoalan awal puasa. Dulu siapa yang punya hak prerogatif menentukan hilal? Itu namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, yang meriwayatkan 8.510 hadis di Bukhari. Kurang lebih hadisnya beliau lebih dari 1.000. Abdullah bin Umar cerdas, canggih, sampai kata Nabi Muhammad, "Sal Ibnu Umar, hal yarul hilal?" Tanya Ibnu Umar, udah masuk hilal Ramadan belum? Hadirin, itu Nabi ngajarin umat. Apa sih susahnya bagi Nabi? Besok puasa? Enggak, Nabi bikin panitia. Kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud, kadang-kadang Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ditanya. Artinya Nabi bikin kepanitiaan, Nabi nggak ego. Alhamdulillah Indonesia punya pemerintah. Jadi besok nggak usah naik pohon kelapa, nggak usah naik pohon korma, menarik mana itu hilal, cukup dipercayakan kepada pemerintah. Alhamdulillah, sepanjang Nabi Muhammad hidup, beliau mendapati puasa 8 kali. Selama 8 kali di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi puasa 29 hari 7 kali, sempurna 30 hari cuma sekali. Artinya puasa 29 boleh, 30 ikut Muhammadiyah boleh, pemerintah. Yang gak boleh puasanya NU, lebarannya Muhammad, totalnya 27 hari. Itu gak ada dalilnya. Yang kedua, saya singkat, ini kita udah masuk injury time, dimana pemenang adanya di akhir, betul gak? Finalis itu tinggal 2, ya 2 shot 3 shot, alhamdulillah.
Ini mudah-mudahan bertahan. Karena kata Nabi, taharru Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar. Idza kana Lailatul Qadar, idza kana ashrul awakhir, kalau sudah masuk 10 bulan akhir Ramadan, minggu-minggu Ramadan, maka syiddatu ala intiban, Nabi Muhammad ikat perutnya, wa ala a'maimi, diikat imamanya, dipakai imamanya. Thumma yugali yanamu bil galil, kata Siti Aisyah, tidurnya sedikit banget Nabi Muhammad. Pernah dengar Nabi Muhammad sampai bengkak-bengkak kakinya? Itu terjadi di bulan Ramadan. Hatta tarima qadamaihi, Nabi bangun sepanjang malam. Itu Nabi, jangan Nabi deh, jangan Nabi. Bilal bin Rabah. Pernah dengar satu riwayat di mana Bilal bin Rabah kakinya udah ada di surga ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dengar di surga ada langkah kaki Bilal bin Rabah. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Hei Bilal, kenapalah kamu udah ada di surga? Saya mendengar waktu Isra Mi'raj, apa amal yang kamu kerjakan?" Apa kata beliau? "Tidaklah saya sunnah wudu, saya setelah berwudu sholat sunnah 2 rakaat." Jadi sholat sunat wudu bukan punya Nabi Muhammad, punya Bilal. Dilegitimasi, dicap oleh Nabi Muhammad, dijadikan sunnah. Makanya langkah kakinya sudah ada di surga. Orangnya di bumi, viral di langit. Bilal bin Rabah. Nah kita bertanya, Bilal bin Rabah lah kakinya udah di surga, bagaimana kalau dia dapetin Ramadan? Bilal bin Rabah tidak pernah keluar masjid Nabi selama Ramadan. Dia tinggalin rumahnya selama Ramadan. Padahal langkah kakinya udah di surga. Kalau Ustadz Nanang dikasih tahu langkah kakinya di surga, dia resign dari Nurul Ikhlas. Kenapa? Saya udah di surga, tinggal leha-leha aja. Ya Allah, beda dengan kita. Makanya kita jangan minal maghrurin, jangan tertipu dengan dunia. Setan itu Pak, sering saya sebut di sini dalam kuliah subuh. Setan itu kalau kita pengen beramal, dia yang paling sibuk. Sementara Lailatul Qadar ngecat rumah, betul. Sementara Lailatul Qadar mikirin kue sagon, kue simping, betul. Mikirin baju baru. Allah. Sementara mau Lailatul Qadar sibuk dengan urusan dunia, sibuk antri di terminal, sibuk antri di stasiun. Kenapa? Karena barangkali minal maghrurin, kita barangkali tertipu. Boleh nggak Lailatul Qadar di tol? Boleh. Lailatul Qadar ada di tol? Ada. Kalau kita lagi mudik, yang penting setelnya jangan dangdut, setelnya murotal. Jadi lagi di jalanan kita lagi mengaji, alhamdulillah. Itulah tidak egonya kita punya Tuhan Allah, bahwa tidak hanya di masjid, tidak hanya di mushola, di mana-mana ada Lailatul Qadar. Siapapun hamba ketika turun Lailatul Qadar, dia lagi ibadah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar fi kulli makanin, dimanapun dia tempat. Insya ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, amalu khairum ma ba'dahu. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, dia keluar bulan Ramadan, dia lebih hebat lagi amalnya. Nah, jadi yang sekarang rajin ke masjid, keluar Ramadan gak pernah ke masjid, berarti jangan-jangan karena ini adalah hal yang paling terbaik yang dimiliki umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umur umat Nabi Muhammad 60, 70, 80, nggak bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Ramadan adalah hadiah, Ramadan adalah impian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi pengen orang Nurul Ikhlas bersaing dengan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Bayangkan, semua umat ngikutin nabinya. Nabi Daud 350 tahun. Nabi Musa Ashabul Kahfi 309 tahun di goa. Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya, dilempar ke kolam sampai dia menjadi raja di Mesir. Total perpisahannya 80 tahun. Sisa hidup Nabi Yusuf 80. Kurang lebih umur Nabi Yusuf kalkulasinya 160 tahun. Nabi Muhammad usia umurnya 63 tahun. Alhamdulillah. Jadi hati-hati yang udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, hati-hati. Udah siap-siap belum? Artinya apa? Nabi galau. Kalau bapak-bapak galau, Nabi lebih galau. Umur umatku pendek, penyakitnya banyak. Betul nggak? Potong masa balik. Adik-adik ini nih nggak punya dosa nih. Sampai 15 tahun sesuai fikih. Nih, potong masa balik 15 tahun. Masa tobat 30 tahun, dosanya banyak. Maka inilah umat yang sangat mengerikan dengan amal yang sedikit. Kalau kita mau masuk surga,
dengan umur yang pendek, tipis harapan kita kalau nggak punya orang dalam. Harus cari orang dalam. Siapa orang dalamnya? Satu-satunya Nabi Muhammad. Jadi Nabi waktu Isra Mi'raj galau, ya Rabb qad azama. Nah ini matan hadisnya, qad azama ala ummati wa wahana ala badani ma sabaquna bi ummatil qadimati. Saya dan umat saya gak bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu, umurnya panjang-panjang. Apa kata Allah SWT? Ya Muhammad, abshir ummah, kasih kabar gembira orang dulu ikhlas. Aku kasih satu malam, di mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yuk kita kalkulasi, 1000 bulan dibagi 12 berapa ya? 82. Artinya apa? Ibu-ibu dapat satu malam Lailatul Qadar sudah dapat pahala 82 tahun. Kalau ibu-ibu meninggal 70 tahun, ada saldo pahala 10 tahun. Bayangkan kalau tiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Apa janji Nabi Muhammad? Kayaumin waladatu ummu, kayak bayi yang baru dilahirkan. Allah. Sehingga Nabi Muhammad girang. Paling girangnya Nabi ketika beliau sujud syukur ditanya Siti Aisyah, "Ma hawak ya Rasulullah, apa yang menggembirakanmu ya Rasulullah?" "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Beliau sambil nangis berterima kasih kepada Allah, karena Lailatul Qadar lah umatku bisa bersaing dengan umat nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Mudah-mudahan kita betul insya cari di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, 31. udah lebaran ya. Jadi cari malam-malam ganjil. Bukan berarti malam genap nggak ada orang di sini. Malam ganjil ramai, bukan berarti begitu. Maksudnya Nabi lebih menekankan di malam ganjil. Ada sedikit ciri-ciri tandanya, sedikit ciri-cirinya. Yang pertama, la syiddatul har wala barad. Bumi saat turun Lailatul Qadar enggak dingin, enggak panas. Tanazzalul malaikah. Imam Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan apa? Kata tanazzal malaikat, kau tidak akan dapatkan rembulan. Karena pernah Nabi Muhammad bangun di pagi hari, Madinah basah. Hati-hati kalau malam ganjil turun hujan, jangan biarkan diri kita terlena. Jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar. Karena tanazzalu fi lailatul mubarakah, turunnya di malam yang berkah, dan jangan-jangan ditandai dengan hujan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.